Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di podcast Santri Talk yang digagas oleh Santri Institut Indonesia, sebuah lembaga yang ingin mengumpulkan para potensi, para santri agar bisa naik kelas. Dan bersama saya Akbar Zainuddin. Dan saya Dingot Hamonangan Ismail. Hari ini Pak Ismail, kita kedatangan tamu dahsyat ini. Tamu yang sangat spesial. Associate Professor Nanang Suprayogi PhD. Biar kita jelas ini PhD. PhD. Lulusan luar nanti. Yang lebih dikenal sebagai santri jelajah dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nanang, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Sehat. Pak Nanang Suprayogi, Masya Allah, santri jelajah dunia. Alhamdulillah. Ini branding antum atau gimana ini ceritanya ini? Kok bisa jadi luar biasa ya? Jelajah dunia. Santri jelajah dunia. Ya, alhamdulillah. Jadi saya juga awalnya tidak menyangka bisa menjelajahi beberapa negara ya. Tapi ini impian saya ketika saya dulu jadi santri. Oh, dari santri Iya. antum mimpi itu? Iya, jadi ketika ada pelajaran reading, taksi Ayu Free, ya. Masih ingat Pak Ismail? Ingat taksi. Ya. Taksi Ayu Free itu kan pelajaran reading dengan latar background negara di Inggris, ya kan? Ada Buckingham Palace, ada Big Ben, ya kan? Saya membayangkan, aduh, kayaknya enak banget kalau bisa ke sana begitu. Jadi impian ketika saya jadi santri masih kecil kelas 2 itu rupanya SMP berarti ya? Iya, rupanya merasuk gitu dalam diri dan kemudian memberi dorongan motivasi saya untuk bisa betul-betul menjejakkan kaki di sana gitu. Dan akhirnya berapa tahun kemudian saya bisa menjejakkan kaki di sana dan dengan penuh syukur saya menyatakan bahwa akhirnya impianku setelah sekian tahun Berapa tahun itu? bisa terwujud. Saya menjajakan Inggris di Inggris itu kapan? 2014. 2014 saya Nulis impian itu? impian itu tahun 92. Dahsyat ya? Ya. Jadi kira-kira 92 sekitar ya 28 tahun. 28 tahun. Ya. Baru impian itu terwujud Iya, negara yang kedua ya. tercapai gitu. Heeh. Ada deh para santri, sabari aja impianmu. Yang masih ingat teksi Ayu Free, Ya. Ya. Ustadz Nanang ini udah tercapai. Ya. Puas nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi memang kita harus memelihara impian-impian itu. Bukan hanya memelihara untuk terjadi mimpi, enggak. Memelihara impian untuk bisa diwujudkan. Dan kalau kita yakin dan kemudian juga mengasah terus kemampuan diri, memantaskan diri, impian itu bisa menjadi kenyataan. Gitu. Jelajah dunia. Iya, jelajah dunia. Berapa negara itu berarti? Ya, alhamdulillah saya sudah menjelajah paling tidak 40 negara. 40 negara. 40 negara. Dan Berapa? sudah lengkap 5 benua. 5 benua keren. Ya, sudah lengkap 5 benua. Pertanyaannya gini, Pak Nanang, gimana caranya itu? 1-2 negara saja sudah susah, ini gimana caranya? Apa tipsnya ini buat para santri nih? Ya, jadi saya itu sebetulnya dari semenjak di pesantren sudah pengen ke luar negeri. Paling tidak setelah lulus dari pesantren saya pengen kuliah di Mesir waktu itu. Oh, jadi keinginan pengen kuliah dulu ya pertama kali ya ke luar negeri. S1 waktu itu ya pengen kuliah di Mesir. Sayangnya saat itu ternyata kondisi ekonomi tidak bersahabat. Ada krisis moneter. Sayangnya tuh bagusnya itu. Kalau dalam kacamata hikmah itu ya tidak ada ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang batil ya dari ketentuan Allah ya. Tapi kalau dihitung dari keinginan saya waktu itu pengen ke Mesir tidak tercapai ya redaksinya sayangnya. Jadi tidak bisa karena ada kendala tentang krisis moneter, bahkan teman-teman yang sudah di luar negeri banyak yang menjadi PhD
Tapi singkatannya bukan PhD yang sesungguhnya, singkatan dari pulang habis duit. Karena kehabisan uang, karena kurs rupiah langsung melonjak, ya kan, sehingga tidak lagi mampu untuk mengirimkan. Nggak cukup ya? Nggak cukup, Banyak ya? sangat tidak cukup, sehingga banyak yang PhD, banyak yang pulang habis duit, gitu. Akhirnya ya saya baik untuk S1 ini saya tetap sementara di Indonesia dulu kuliah. Antum ya mentang-mentang PhD hakikatan. S1 di mana kuliahnya? Akhirnya saya kuliah di UIN, tapi saya pengen mendapatkan pengalaman-pengalaman luar negeri. Jadi sambil kuliah di UIN, saya juga kuliah di Lipia. Universitas Ibnu Saud. Oh, Namanya nama resminya ya? Ya, nama resminya Universitas Ibnu Saud. Universitas dari Arab Saudi yang ada di Indonesia. Jadi dosen-dosennya dari luar negeri, yang mengajar saya waktu itu dari Saudi, ada dari Mesir, gitu. Jadi paling tidak saya juga mendapatkan experience lah kuliah ala luar negeri. Dosen-dosennya dari luar negeri. Gitu. Arab tapi ya? Ya, Arab. Saya mengambil I'dadi I'dad Lughawi. Berapa lama di sana? Saya sampai Mustawa Tsalis, sampai level 3. Cuman karena waktu itu ada pilihan saya pagi kuliah di UIN, sorenya kuliah di Lipia, ada pilihan saya pengen juga sambil ada kegiatan yang bisa menghasilkan finansial. Maka yang di Lipia ini saya cukupkan sampai di Mustawa Tsalis. Sehingga kemudian pagi kuliah di UIN, sorenya saya ngajar di lembaga pendidikan gitu. Supaya ada tambahan finansial gitu. S2 di mana? Nah, S1 belum terwujud ke luar negeri, saya kemudian bertekad S2 harus di luar negeri. Oh, jadi cita-cita itu memang mulainya dari sekolah? Iya, dari sekolah. Kuliah ya? Kuliah. S1 gagal. Gagal nih. S2? S2 saya sudah mencoba apply beasiswa ke Australia. Ya, ya. Jadi saya sudah kirim berkas-berkas, dan berkas-berkas waktu itu secara administratif udah oke. Masuk ke level seleksi berikutnya, wawancara. Ternyata di seleksi wawancara ini saya gagal lagi. Gagal lagi. Jadi salah wawancara ya. Keinginan siapa ke luar negeri? Keinginan orang tua. Rupanya saya belum mempersiapkan dengan baik. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan teknik menjawab itu, termasuk juga ketajaman riset yang mau saya lakukan gitu. Jadi saya kurang mempersiapkan. Oh, ditanya juga ya? Iya, apa nanti riset yang akan dilakukan, dampaknya, mengapa kamu mengambil itu, ya kan, dan sebagainya. Oh, pas wawancara Iya, itu pas sudah wawancara itu ditanyakan. iya. Sehingga dia dianggap masih belum tajam. Oke. Gagal lagi. Ya kan? Tapi dapat hikmah ini Tapi tadi ya? saya belajar. Belajar ya. Belajar mahal ya. bagaimana saya harus mempersiapkan untuk apply beasiswa ke luar negeri gitu. Nah, gagal yang kedua ya kan, ketika S3 ini saya lagi-lagi ini harus saya coba ke luar negeri. Maka saya apply lagi beasiswa ke Eropa. Ya, dan setelah gagal ya, maka kemudian Tuhan Maha tahu juga. Ini udah gagal dicoba lagi, gagal coba lagi. Jadi si kegagalan itu bosan sama saya. Akhirnya saya alhamdulillah diterima untuk S3 ya di Belgia. Berarti S2-nya di Indonesia dong? Ya, S2 di Indonesia. Di YAI. Oh di YAI. Ya, jadi ketika gagal ke Australia, saya ke YAI, S3 baru diterima di Belgia. Nah, jadi saya mengambil hikmahnya. Ternyata keinginan saya waktu mau ke Mesir itu sama Allah, jangan dulu. Mau ke Australia, jangan dulu. Kenapa? Kamu akan dipersiapkan untuk yang lebih jauh lagi, ke Eropa, ke Belgia. Gitu. Jadi ke Mesir nanti dulu, ini masih terlalu dekat. Australia nanti dulu, masih terlalu dekat juga dari Indonesia. Rupanya saya dipersiapkan untuk yang lebih jauh lagi. Di universitas mana itu di Belgia? Nah, saya mendapatkan kesempatan kuliah di Ghent University. Ghent University untuk
mata kuliah yang saya juga minati dari sejak awal, yaitu di psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Iya. Dari awal psikologi berarti. Iya, S1 psikologi, S2 psikologi pendidikan, S3 psikologi pendidikan, dan kemudian setelah lulus S3 saya dapat beasiswa lagi postdoktoral di Ghent University juga di bidang psikologi pendidikan. Belgia juga. Belgia. Ini negara pertama berarti Belgia nih yang antum kunjungi. Enggak, jadi sebetulnya saya sebelum ke Belgia sudah ke Timur Tengah, ke Saudi. Stempel paspor Ya, pertama. Stempel paspor pertama saya di Saudi untuk umroh. Ya, kemudian berikutnya ke Malaysia dan ada kesempatan berikutnya kemudian menjelajah ke Eropa. Ke Malaysia ini dalam rangka apa waktu itu? Dalam rangka untuk mempersiapkan S3. Sebelum S3. Jadi saya mencari informasi tentang kampus-kampus yang potensial untuk saya lanjut S3. Nah ini Pak pemirsa kita ini banyak bertanya yang pengen juga ke luar negeri. Apa sih persisnya yang perlu dipersiapkan jika ingin kuliah di luar negeri dan pakai beasiswa? Nah ini. Jadi branding saya tentang Santri Jelajah Dunia ini bukan sekedar untuk jalan-jalan ya. Tapi untuk tujuan mencari ilmu. Dan dengan beasiswa, begitu. Jadi kalau kuliah di luar negeri dengan biaya sendiri, ya mungkin ya bisa harus modalnya besar. Tapi kalau dengan beasiswa, maka kita bahkan dibiayai dan ada sisanya. Lebihnya ada. Ada lebihnya. Lebihnya ada ya. Ya, alhamdulillah dengan beasiswa yang saya terima itu saya bisa berhemat. Ya, saya bisa beli kendaraan. Di mobil. Iya, Kendaraan apa? mobil, motor. Mobil dan motor? Iya. Dari beasiswa. Iya, dari beasiswa. Memperbaiki rumah saya. Sudah memperbaiki saya tingkat gitu kan. Kemudian saya bisa daftar haji. Iya. Kasir lagi. Iya. Besar dong ya. Saya daftar haji dari situ. Ya berkah dari. Berarti Belgia ini negara keempat ya? Dari sekian. Ya, dari sekian. Coba antum berunut deh peta jalan-jalan Iya, antum. negara mana saja ya. Negara mana aja yang sudah antum kunjungi itu? Dari awal. Pertama dari Asia, saya sudah menjelajahi pasti Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, ya, kemudian Filipina, ya, gitu. Timor Leste dah? Timor Leste belum. Oh, belum ya? Nyaris ya. Kemarin sudah ke NTT, tinggal sedikit lagi tapi waktunya terlalu Nggak mepet. cukup. Ya nggak cukup. Papua New Guinea juga nyaris karena sudah ke Papua, ke Jayapura. Ke Jayapura udah 2 kali, tinggal ke perbatasan tapi waktu itu nggak cukup. Ya. Nah, next itu yang Asia. agak naik sedikit saya ke Pakistan. Ya. Pakistan, kemudian Timur Tengah, ya dari mulai Qatar, Doha Emirat, kemudian Saudi, ya di itu untuk lebih banyak ya untuk lebih banyak untuk kegiatan Palestina ibadah. udah? Belum. Oh, Palestina belum? Ya, next insyaallah. Nah, yang lebih banyak memang di Eropa. Jadi pembuka keliling saya adalah ketika saya dapat beasiswa ke Eropa, karena di Eropa itu sudah tergabung dalam Uni Eropa. Jadi satu kesatuan ya. Visanya cukup satu, visa Schengen, bisa masuk ke berbagai negara. Kemudian mata uangnya sama, euro ya. Kemudian bahasanya juga mayoritas menggunakan bahasa Inggris sehingga tidak mengalami kesulitan untuk komunikasi, untuk finansial aman, untuk administrasi imigrasi juga aman gitu. Dan jaringan transportasinya sangat mudah. Transportasi umum ya? Iya, mau menggunakan bis gampang, mau menggunakan kereta juga mudah, mau menggunakan pesawat juga banyak. Dan pilihan-pilihan harganya juga affordable. Begitu. Nah, selama di Eropa ada berapa negara yang bisa? Eropa itu saya paling banyak dari mulai Belgia, Jerman, Belanda, Spanyol, Prancis, kemudian Eropa Italia, Barat. Eropa Barat. Timur. Eropa Timur sampai ke Ceko, Slovakia, Polandia gitu. Rusia. Rusia, saya sampai ke Rusia juga. Kemudian geser lagi sampai ke Yunani, Yunani, Turki, gitu. Kalau Eropa, kemudian naik di Skandinavia,
Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia saya sudah jelajahi semua itu negara-negara Finland, negara-negara Skandinavia. Kemudian di Amerika saya ke Washington, saya ke New York, saya ke Ohio, Anda ngapain ke Washington? conference. Oh, conference ya. Jadi tetap gratis ya. Ya. Ya, jadi rupanya ketika dapat beasiswa itu saya mendapatkan kewajiban yang itu menjadi benefit saya, kewajiban untuk mengikuti conference. Kewajiban tapi dibayarin. Iya, kewajiban untuk conference tapi dibayarin, difasilitasi oleh kampus. Dari mulai tiket, biaya pendaftaran conference-nya, stay selama di sana, dan keperluan untuk conference itu. Oh, jadi wajib ikut conference tapi dibiayai. Iya, difasilitasi. Fasilitasi. Maka saya gunakan kesempatan itu untuk conference yang jauh-jauh. Oh, boleh milih. Boleh milih. Jadi saya pilih ke Amerika, saya pilih ke Inggris, lebih spesifiknya di Skotlandia, di Edinburgh. Dan saya pilih juga di mana, di Hongaria, waktu dari Budapest turun lagi ke kota Szeged namanya. Budapest, kemudian dari Budapest turun lagi pakai pesawat, kereta ke kota yang dekat dengan Serbia. Szeged Nah, namanya. ini menarik ini Ustadz Akbar. Jadi luar biasa ya impian setiap orang bisa keliling beberapa negara. Gitu. Nah, pertanyaan yang agak serius ini dikit. Nah, setelah berkeliling ini dengan banyak negara tersebut, berarti sudah lahir dong Danang baru ya dengan paradigma barunya. Dapat apa gitu? Ya. Ada filosof atau ada penyair ya yang sangat terkenal memberikan syairnya itu safir tajid iwadon amman tufariquhu. Berkelanalah maka kamu akan mendapatkan pengganti dari apa yang kamu tinggalkan. Dan memang saya ketika berkelana menjelajah itu saya mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran, inspirasi-inspirasi dari negara-negara yang saya kunjungi. Misalnya. Begitu. Coba kita bedah satu persatu. Asia. Di Asia, misalnya di Thailand ya. Thailand, saya sudah berapa kali ke Thailand itu, 3 kalian lah ya mungkin. Dia masyarakat di sana itu banyak mengembangkan bisnis dari buah-buahan gitu. Berbasis buah-buahan yang sebetulnya buahnya sama dengan kita. Termasuk hasil bumi, nasi dan sebagainya. Tapi mereka mengemas dengan bagus sehingga kemudian kemasannya menarik dan bisa dijual dan attracts turis berkelas. Jadi ada istilah sticky rice. Sticky rice itu sebetulnya di Indonesia beras ketan gitu. Beras ketan, jadi makan beras ketan sama mangga gitu. Ya unik gitu. Gitu sticky rice. Dan juga mengemas turis ya, atraksi tempat-tempat destinasi wisata yang kemudian bisa mendatangkan banyak turis ya, sehingga bisa mendatangkan banyak pemasukan untuk negara. Itu Thailand ya. Terus apa Thailand. lagi? Ada juga misalnya saya tertarik di Vietnam. Jadi saya dari Thailand menuju Vietnam menggunakan jalan darat, pakai bis. Pakai bis umum. Pakai bis. Kita bis, tapi kita booking banyak tiket karena saya membawa mahasiswa waktu itu. Oh, charter lah ya, kayak charter lah ya. Gitu. Jadi Tapi bis umum ada? Ada. Jadi sudah kita book sehingga kemudian perjalanan lancar. Cuman yang saya lihat mereka punya norma untuk tidak melakukan perjalanan yang terlalu cepat gitu. Ngebut gitu. Kecepatan hanya sekitar 50-60 gitu. Jadi lambat sekali. Menurut kita, menurut mereka mungkin udah biasa ya. Ini kapan sampai gitu. Rupanya itu ya norma yang mereka sudah jadikan sebagai adat istiadat di negara itu. Jadi pelan gitu. Termasuk dari Vietnam saya lanjut ke Kamboja itu juga seperti itu. Gitu dari negara-negara yang mayoritas beragama Hindu Buddha ya gitu. Dan pagi hari ketika saya bangun kemudian saya mencari sarapan,
terdengar ada suara kayak pengajian gitu, toa gitu. Itu di Kamboja itu ya? Iya. Oke. Jadi saya pikir kayak musola, ternyata tuh dari kayak tempel-tempel. Iya. Kayak tempel apa? Pusat peribadatan peribadatan Buddha, gitu. ya. Tempel apa ya bahasa Indonesianya itu tempel Candi. vihara. Iya, vihara-vihara gitu. Vihara-vihara tempat para biksu-biksu itu. Nah, jadi kayak ada pengajian gitu dan disiarkan pakai toa. Tapi bukan baca ayat Quran maksudnya. Iya, baca kitab suci mereka. Baca kitab suci mereka. gitu. Oh, oke. Jadi kayak pengajian di negara kita nih gitu. Hanya beda pesannya gitu. Ya, dan saya nggak paham juga karena bahasa Kamboja. Itu di Kamboja, habis Iya, itu Kamboja. Ya, lanjut ke Thailand. Nah, jadi yang saya lihat di situ misalnya Vietnam itu negaranya baru merdeka belum lama. Dan kemudian sekian lama menjadi negara berkembang, sekarang sudah mulai melejit. Karena industrinya bagus. Yang saya lihat mereka disiplin. Mereka disiplin gitu. Jadi taat dengan aturan dan kemudian komit gitu. Ketika saya di Belgia, tetangga apartemen saya dari Vietnam. Beasiswa yang mereka terima dari pemerintahnya itu 800 euro sebulan. Sementara Indonesia 1000 bahkan 1200. Kalau LPDP 1200 euro per bulan. 1200 compare dengan 800 kan jauh sekali. Tapi mereka survive. Ketika ditanya, "Kenapa kok pemerintah kamu memberikan beasiswanya cuma 800?" Mereka jawab, "Ya, kami tetap bersyukur dengan beasiswa sekian, tapi kita tahu pemerintah memberikan beasiswa ini terbatas supaya lebih banyak mahasiswa yang bisa mendapatkan kuliah ke luar negeri, sehingga kemudian people yang educatednya lebih banyak, perkembangan negaranya lebih cepat." lebih cepat. Vietnam. Oh, bagus sekali argumennya ya. Oke. Itu. Jadi mereka memang lebih struggling ya selama di Eropa untuk kuliah, tapi juga melatih ketangguhan mereka untuk punya kreativitas mencari sumber penghasilan. Gitu, sambil bekerja sebagai student job dan sebagainya. Oh, mereka kerja. Iya, gitu. Karena boleh kuliah di luar negeri itu sambil kerja dengan menggunakan apply student job, tapi dibatasi berapa jam dalam seminggunya. Oh, resmi itu? Iya, resmi. Oh, harus resmi. Iya, resmi. Kita mendaftar. Boleh gitu ya kerja. Iya. Saya juga sebetulnya apply namanya kartu kuning ya, yellow card itu untuk menandakan bahwa saya eligible untuk apply for student job. Oh, jadi kayak nyuci di restoran itu memang Iya, benar kerja ya? Iya, benar kerja. Saya apply, saya sudah dapat kartu kuningnya, tinggal saya datang ke di mana memang membutuhkan student job gitu. Sayangnya saya mikir lagi, saya kan santri. Saya punya komunitas yang setiap saat itu butuh tenaga dari ilmu saya, ngajar ngaji, ngisi pengajian gitu. Jadi akhirnya Daripada kerja ngajar. daripada cuci piring ya, akhirnya saya datang ke pengajian untuk Ini berkahnya ngajar. kayaknya ini berkahnya. Nah, ini santri ketika di luar negeri itu punya banyak benefit ya. Jadi orang privat ngaji kalau di Indonesia ini ke masjid-masjid musola, ini privat ngaji di luar negeri. Oh gitu. Ya. Honornya sih Alhamdulillah. beda ya. Ya paling tidak misalnya saya diminta ngisi di KBRI ya untuk pengajian itu. Saya dapat waktu itu 400 euro. 400 euro itu setengah beasiswa orang Vietnam untuk sebulan itu. Iya, keren. Dari ngaji deh. Ngisi pengajian, ceramah Iya, ya. ceramah nih. Gitu. Ini pertanyaan, jadi supaya makin termotivasi nih anak-anak muda ini. Jadi setelah berkeliling 40 negara, apa dampaknya kunjungan-kunjungan tersebut terhadap karir Anda hari ini? Saya melihat masing-masing negara punya keunikan dan ada hal yang bisa kita serap ya. Dan juga membuka pikiran saya. Misalnya ketika saya ke Norwegia, itu kan negara yang dekat kutub ya. Dan saya ke kota yang dekat ujung utaranya. Saya ke kota Trondheim waktu itu. Pas puncaknya musim panas. Apa yang terjadi di negara yang dekat kutub kalau musim panas atau musim dingin, maka totali 24 jam kalau musim panas terang. Tidak ada 24 jam. tidak pernah terbenam matahari.
kalau di bulan Juni. Iya. Sementara di bulan Saya Desember belum bisa membayangkan. 24 jam 24 jam. Kayak siang matahari- gitu? Iya, Siang terus, nggak ada malamnya gitu. matahari terbenam terus kalau musim Terbit dingin. terus. Iya, kalau musim panas matahari terbit terus. Oh, jadi kalau musim dingin tidak ada matahari Iya. sama sekali? Iya, 24 jam? 24 jam. Kalau musim panas terang terus, Terang terus. sepanjang hari. Iya, 24 jam. Saya mendarat di sana tanggal 21 Juni, which is adalah puncaknya musim panas. Jadi sepanjang perjalanan saya ketika mendarat jam 12 malam, kemudian saya ke sentrum pusat kota jam 1 malam, tetap terang. Kemudian jam 2 ke rumah kawan, ngobrol-ngobrol, masih tetap terang. Dan tahu-tahu subuh, ya nggak ada matahari terbenam sama sekali. Yang saya bingung adalah ketika saya harus sholat maghrib dan sholat isya. Nah, itu dia. Itu yang saya maksudnya. Ya. Oke. Jadi waktu itu sore hari, terus ngobrol-ngobrol, tahu-tahu sudah tak terasa saya lihat udah jam 9 malam, harusnya kan gelap, tapi di sana masih terang. Sore seperti suasana sore hari gitu, terang. Saya diajak, ayo kita sholat. Sholat apa? Sholat maghrib. Ini masih terang. Oke. Ya memang tidak akan pernah tenggelam matahari gitu. Jadi saya kagok di situ. Karena saya belum siap untuk mengganti mazhab dari Syafi'i yang menentukan bahwa maghrib itu ketika matahari terbenam ke mazhab yang dipakai di wilayah tersebut. Nah di situ saya kemudian terbuka pikiran saya bahwa mazhab yang selama ini diyakini benar, diyakini oke, ternyata di wilayah lain tidak bisa dipakai. Jadi orang-orang yang merasa benar ini menyalahkan orang lain karena dia itu belum jalan-jalan. Jalan-jalannya belum jauh. Ngopinya kurang kental. Jalan-jalannya harus jauh, ngopinya harus kental, sehingga kemudian dia terbuka gitu dengan berbagai macam perbedaan. Jadi kalau orang yang baru dikit-dikit udah menyalahkan, merasa paling benar, coba kamu jalan-jalan deh ke daerah dekat kutub. Kamu akan terbuka bahwa yang kamu yakini paling benar nggak bisa dipakai di wilayah tersebut. Karena fikihnya pasti nggak bisa diterapkan. Artinya open minded ya. Iya. Pengalaman ini sebuah mengajarkan keterbukaan pikiran dan kemampuan tubuh beradaptasi tadi. Iya, benar. Nggak sakit ya, pindah-pindah. Pertama kali saya mendarat di Belgia waktu itu belum musim dingin, baru musim gugur. Seminggu di sana saya berada, tubuh saya harus melakukan penyesuaian dari panas yang biasanya sekitar 30 derajat di Indonesia ke dingin yang sekitar 15 derajat. Lebih dingin dari AC yang kita pasang di rumah. Dan itu terus menerus sepanjang hari. Sehingga kemudian kulit saya pecah-pecah dan membuat saya gatal. Kemudian bibir saya pecah-pecah, berdarah, hidung saya mimisan gitu. Dan seminggu itu saya sakit seluruh tubuh. Saya pikir karena alergi, tapi kemudian kawan saya bilang itu karena kamu melakukan penyesuaian tubuh gitu terhadap iklim gitu. Jadi akhirnya saya beli berbagai macam obat-obatan untuk membentengin saya, beli lip balm, kemudian lotion gitu supaya saya tidak terlalu sakit gitu. Itu baru musim gugur, belum musim dingin yang kemudian suhunya minus. Betul. Apalagi di wilayah-wilayah yang lebih ekstrim lagi, di mana suhunya ekstrim minus 14 derajat, di mana saljunya sampai setinggi ini, kita menginjak kaki terbenam gitu di salju gitu, di hamparan salju gitu. Itu ya hikmahnya ya, berkunjung, open minded, kemudian adaptasi. Tidak hanya cuaca, betul. adaptasi dengan sistem. Misalnya ya, ini saya pengalaman yang memalukan, tapi saya pikir banyak hikmahnya. Saya ikut travel ke Jerman waktu itu, lagi musim dingin, bulan Desember. Itu dingin sekali. Dan kalau musim dingin, maka matahari terbit itu kalau di Belgia masih ada matahari terbit, karena masih dapat sinar matahari. Itu matahari terbit jam 9. Jam 9 pagi matahari baru terbit. Itu artinya jam 6 itu masih belum subuh.
Ya, belum subuh. Jam 6 lewat baru subuh. Jam 9 baru subuh. Baru terbit matahari. Baru terbit. Oh, baru terbit. Iya. Nanti jam 4 sore matahari terbenam. Jam 4 terbit. Iya, jadi kalau di musim dingin enak buat puasa itu. Karena Karena pendek siangnya. pendek sekali. Tapi kerjanya gimana? Waktu Kerjanya kuliah, waktu kerja. mengikuti jam. Oh, oke. Dari jam berapa sampai jam berapa? Mengikuti jam, katakanlah dari jam 7 sampai jam 8 gitu. Jadi mau jam 7 itu matahari sudah terbit atau belum, harus Jadwal pokoknya sudah di berangkat. mengikuti jam. Mengikuti jam. Bukan mengikuti matahari. Gitu. Nah, kembali ketika saya waktu itu mau ikut travel ke Jerman, dijanjikan jam 6 berangkat pakai bis. Bisnya sudah nunggu di depan apartemen saya. Karena dingin, saya nggak kuat dingin. Kalau keluar dari apartemen saya langsung kedinginan. Maka saya menunggu di apartemen saya. Saya sudah siap dan saya sudah melihat bisnya di bawah, saya di lantai 3. Tinggal turun saja, menunggu jam 6. Karena begitu keluar saya kedinginan dari apartemen. Tapi apa yang terjadi? Bayangan saya jam 6 itu nanti ya nunggu jam 6 lewat 5, lewat 10 baru jalan. Jadi saya ada waktu untuk turun, kemudian saya nggak terlalu lama keluar dari apartemen, langsung masuk bis. Gitu, dan langsung bisa berangkat. Bayangan orang Indonesia. Bayangan saya. Ternyata apa yang terjadi? Begitu jam 6, jadi 05.59, 06.00, bis langsung jalan. Saya baru mau turun. Saya dikasih tahu, "Loh, kamu di mana?" Saya lagi turun, bisnya udah jalan gitu, dan nggak mau berhenti bisnya. Ketinggalan akhirnya. Ya, ketinggalan. Saya, ternyata tepat waktu. Ya udah benar-benar tepat waktu. Maka kalau mau datang jangan on time, before time. Gitu. Kalau on time kayak saya ini on time udah ditinggal, jadi harus before time. Gitu. Jadi itu saya belajar disiplin itu. Sejak itu saya nggak mau lagi terlambat atau nggak mau lagi ambil resiko gitu. Jadi belajar tentang disiplin, belajar tentang tentang sistem transportasi, tentang macam-macam lah yang sebetulnya memang Indonesia dalam beberapa hal bisa mencontoh gitu. 40 negara. Yang antum bayar sendiri berapa? Yang dari beasiswa atau dibayarin pemerintah berapa negara kira-kira? Saya bisa hitung, kalau di persentase ya mungkin sekitar 90% semuanya dibayarin. Wow. Ya. Ini menarik nih. Jadi yang paling penting kalau kita mau keliling dunia itu bukan punya banyak duit ya. Ya. Ini mindset penting ini. Negara benua yang kelima kemarin saya datangi, Australia. Australia terakhir berarti? Bukan terakhir, karena terakhir saya kemarin haji. Enggak, maksudnya yang benua terakhir yang didatangi. Datangi. Antartika udah? Belum. Semoga nanti ya. Oke. Jadi saya ke Australia itu dibayarin. Jadi saya apply hibah penelitian ke kampus, kerjasama dengan kampus yang World University rankingnya tinggi, yaitu Monash University, 40 ranking dunia ke-40. Jadi supaya kita bisa berkolaborasi ya, upgrade. Dan hibah penelitian saya kemudian di-approve, disetujui. Jadi saya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk ke sana. Untuk guest lecture di itu Monash tadi salah satu dampaknya tadi bisa kerjasama internasional ya sebagai dosen ya. Dosen berkelas dunia gitu. Jadi saya tiket dibayarin, stay di sana dibayarin, aktivitas saya dibayarin, dapat uang saku ya. Jadi kolaborasi, kolaborasi, reputasi kampus dan pribadi gitu ya. Jadi yang dibayarin apa saja itu? Kalau kita keluar negeri antum, kalau versi antum nih yang sekarang nih. Ya, paling tidak saya tiket. Ini dari beasiswa berarti ya? Ya. Semua tiket full. Ya. Dari beasiswa belajar. Visa. Jadi saya yang paling tidak yang saya dapatkan ya. Saya dapat beasiswa sehingga kemudian kuliah. Oh, beasiswa. Jadi kalau mau keluar negeri yang gratis ini. Bisa beasiswa. 1 kali beasiswa belajar keluar negeri. 2, saya apply hibah. Penelitian. Hibah apa itu? Penelitian. Kerjasama riset. Atau kerjasama. Itu dosen atau seperti apa? Peneliti umum, dosen, peneliti umum. Iya, bisa apply. Peneliti umum ini Itu bisa yang membiayai apply. siapa? Bisa kampus, bisa donor. Oh, bisa kampus, bisa donor, bisa ya.
gitu. Oke. Hmm, Bisa apalagi- dikti? Bisa dikti? Ya, Oh, ada juga ada dikti. ada word professor, Oh, ada program. Ya, program penelitiannya. Iya, profesor gitu. ini luar biasa santri-santri. Kemudian undangan untuk pembicara, guest speaker. Oh, undangan sebagai pembicara. Ya, saya pernah diundang ke Pakistan. Gimana caranya biar bisa diundang itu? Ya, kita Apply menunjukkan atau gimana? kita menunjukkan bahwa saya punya riset yang kuat di bidang itu dan tertarik untuk dijadikan sebagai topik conference. Apa ini? Misalnya yang di Saya Pakistan riset topik saya apa tentang waktu itu? differentiated instruction. Apa? Differentiated instruction itu adalah topik disertasi saya dan topik postdoktoral saya. Nah, topik tersebut menarik untuk dijadikan sebagai topik conference. Jadi saya diundang ke Pakistan. Nah, setelah saya berangkat ke Pakistan, waktu itu kampus yang mengundang saya adalah kampus Bahawalpur, Islamic Bahawalpur University, ya. Nah, tapi setelah sampai di Pakistan, saya jadi dapat kesempatan juga untuk diundang di kampus tetangga yaitu Multan University. Kemudian di Islamabad di International Islamic University of Islamabad saya juga berbicara di situ. Ada ordal nggak gitu-gitu itu? Connection. Connection juga penting. Nah ya, connection itu dari mana maksudnya itu? Jadi ketika saya jadi pembicara di Bahawalpur Islamic University, pembicara-pembicara dari kampus lain itu kita saling bertukar pikiran. Pada saat dinner saling diskusi, kemudian dia tertarik. Kalau gitu kami invite Anda untuk juga berbicara di kampus kami. Topik disertasinya Gitu. Jadi di Pakistan saya ketiga kampus jadi guest lecture, jadi pembicara gitu. Yang saya tahu Anda juga memimpin jurnal internasional ya? Ya. Apa ada? Nah, jadi ini selaras dengan kegiatan yang saya geluti selama ini, melakukan riset, melakukan pengajaran. Output dari riset itu kan adalah publikasi. Nah, jadi bagaimana supaya hasil dari riset ini bisa dinikmati oleh khalayak yang lebih banyak begitu. Nah, jadi dipublikasikan. Nah, pihak kampus melihat reputasi saya, melihat concern riset saya, Dan networkingnya tadi networking yang luas saya ya. miliki, kemudian Akhirnya memberikan amanah sebagai sebagai Pimret, chief editor Chief Editor di di jurnal jurnal internasional yang sekarang sudah diakui Sinta 3 Sinta 3, keren ya. Di bidang di bidang social science, humaniora. Binus. Selain itu saya juga menjadi reviewer, diundang sebagai reviewer di berbagai jurnal-jurnal internasional. Misalnya saya terakhir mereview di jurnal Teaching and Teacher Education yang itu adalah Q1 dari Q1 Elsevier. ya? Q1, oke. Ada Jorson yang Q1 juga, ada berbagai jurnal-jurnal internasional. Biar mereka memahami Q1 itu apa? Jadi kalau jurnal internasional itu yang sudah dianggap reputable, bereputasi, Internasional. itu dibagi dalam internasional dibagi dalam 4 Q. Q1 ya, Q1 itu artinya yang very good, excellent. Kemudian Q2 excellent ya kan. Good, kemudian nanti mediate gitu, dan kemudian yang Q4 itu sudah diakui sebagai bereputasi, tapi impactnya belum banyak. Ya artinya yang menulis di Q1 saja belum banyak. Ini Anda sudah jadi reviewer ini. Iya. Ini luar Ya, biasa. alhamdulillah. Ini santri bisa jadi reviewer Scopus. Q1 lagi. Q1. Ya karena mereka melihat paper saya mencoba menelusuri kenapa saya diminta untuk jadi reviewer, di-invite untuk menjadi reviewer, karena mereka atau editor jurnal itu melihat paper saya yang di Q1, yang di jurnal itu di-cite oleh lebih dari 200. Lebih dari 200. Jadi sehingga paper ini bagus, maka penulisnya bisa di-invite untuk jadi reviewer. Dan ketika invitation itu datang, saya baca, saya punya waktu untuk mereview, saya approve. Ya, apakah banyak santri yang sudah jadi reviewer? Saya yakin banyak ya, saya yakin banyak. Nah, ini yang perlu kita perbanyak lagi. Jadi santri-santri yang masih punya kesempatan, terutama di akademik ya. Ya, untuk memperdalam kajian masing-masing, ya jangan ragu untuk
terus mengasah kemampuannya dan kuliah juga di luar negeri dengan beasiswa. Terakhir Ustaz, apa pesan antum nih? Jadi kalau para alumni pesantren ini punya keinginan belajar di luar negeri, punya keinginan jelajah 50 negara, ini langkah-langkah apa sih yang mesti mereka lakukan? Yang pertama tentu tetapkan dulu tujuannya. Saya mau kemana? Apa itu Ya, tujuan itu? tujuan mau kuliah di mana? Oh mau kuliah Ya. atau mau apa gitu? Iya gitu. Jadi dengan ada tujuan maka jelas yang mau kita lakukan sudah terarah. Misal saya waktu itu saya pengen kuliah di luar negeri dengan beasiswa, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, yaitu meningkatkan TOEFL, ya, kemampuan bahasa asing ya, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tapi karena saya pengen ke Eropa, ke Amerika, Australia, maka yang saya tingkatkan adalah TOEFL. Oh jadi kalau pengennya ke Arab, ya TOEFL, bahasa Arabnya. ya bahasa Arabnya. Kalau ke Barat ya bahasa Inggrisnya. Ya jadi saya waktu itu sengaja melakukan tes TOEFL bukan untuk daftar beasiswa, untuk tahu sebetulnya saya berada di skor berapa. Berapa tuh? Waktu itu masih sekitar 300-400. Pertama kali? Iya, masih sangat jauh. Masih sangat jauh dari persyaratan Syaratnya berapa? 500, 500. 550. LPDP 500 ya. Ya, masih sangat jauh. Jadi saya paham, oh sekarang saya di level ini TOEFL saya. Lalu saya belajar. Dan kemudian ketika apply, saya lebih serius lagi. Saya melakukan belajar secara intensif untuk meningkatkan TOEFL itu. Dan alhamdulillah kemudian tercapai. Antum belajar sendiri atau gimana tuh? Saya belajar dengan kawan yang dosen bahasa Inggris di kampus. Jadi sebetulnya saya bertanya-tanya ini untuk belajar TOEFL di mana ada pilihan di lembaga ini, lembaga A, lembaga B, lembaga C. Tapi kan ada plus minusnya. Kalau ke sana kamu harus transportasi dari sini sana butuh waktu, kemudian ini semua. Masih Akhirnya ngitung-ngitung. iya ngitung-ngitung. Akhirnya teman saya itu yang dosen bahasa Inggris, saya juga bersedia untuk mengajari Mentor lah ya. mentor Mentor, gitu. ya. Kelebihannya kamu nggak usah jalan ke sana, jadi selesai mengajar kita lakukan gitu, fleksibel dan kemudian hitung-hitungan finansialnya juga masuk ya sudah. Ya. Jadi satu, tetapkan tujuan. Iya. Lanjutnya Kedua adalah asah diri. Asah diri, misalnya tadi kenapa saya gagal di seleksi pertama, seleksi kedua? Karena saya belum mempersiapkan bagaimana teknik interview, skor TOEFL saya, gitu kan? Ya, saya persiapkan itu. Saya pantaskan diri saya untuk layak memang pantas gitu untuk mendapatkan itu. Gitu. Jadi terus memantaskan diri, memperbaiki komunikasi dalam bahasa Inggris saya sehingga kemudian ketika interview lancar. Mengapa saya mengambil riset ini? Jadi ketika ditanya itu jawabannya itu matang gitu, bukan sekedar karangan-karangan gitu. Gitu. Oke. Dan ini sudah ditulis ya di Ya, buku. saya sudah tulis di bukunya adalah Santri Jelajah Dunia. Santri Jelajah Iya, Dunia. di buku itu saya ceritakan pengalaman-pengalaman jatuh bangun saya, dan juga tips bagaimana mencari beasiswa. Ada beberapa link yang bisa dikunjungi, kemudian juga bagaimana menulis misalnya motivation letter, bagaimana kemudian memilih perguruan tinggi, gitu. Satu, Menetapkan tujuan. Dua, asah diri. asah Tiga, diri. masih ada? Kemudian ya tentu harus punya daya lenting ya. Apa itu? Daya lenting. Jadi jatuh bangun. Jatuh pasti ada jatuhnya. Ada ujiannya. Ada juga, ujiannya, ya. ada gagalnya. Tapi gagal itu jangan menghambat kita untuk mencapai tujuan gitu. Jadi gagal oke, saya perbaiki lagi. Gagal oke, saya perbaiki lagi. Terus pada akhirnya Allah akan melihat usaha kita kan. Tiga ya. Ya, dan yang terakhir tentu kita berserah tawakal ya. Allah menentukan yang terbaik. Untuk kita. Jadi apapun ketentuan Allah kita syukuri, kita nikmati bahwa itu semua ada hikmahnya, termasuk misalnya kegagalan saya yang pertama nggak jadi ke Mesir ada hikmahnya, kegagalan kedua nggak jadi ke Australia ada hikmahnya. Dan hebatnya beliau ini Pak Akbar, walaupun sudah keliling beberapa negara, keliling dunia lah istilahnya, tapi nilai-nilai santrinya tetap terjaga. Iya, jadi saya Apa nilai-nilai
pondok pesantren yang membuat antum bisa seperti sekarang ini? Ya, saya misalnya Pak Yai itu selalu berpesan, dimanapun kamu berada, kamu bertanggung jawab ya untuk dakwah gitu. Jadi ketika saya di Belgia, Ngajar ngaji bilang. ngajar ngaji, Ya, keren. di mana di situ godaannya sangat banyak. Iya. Padahal disiplin kuliahnya umum psikologi Iya, kan gitu iya. kan, tapi tetap nilai santrinya tetap. Ngajar ngaji. Keren. Di mana godaan itu apa di mana saja, apalagi musim panas. Musim panas itu tidak hanya panas dari matahari, tapi panas dari pemandangan. Iya. Oh, iya benar. Orang-orang Terus antum gimana? Ini nih. Gimana menghadapinya gitu kan. Makasih banyak nih Pak Nanang. Terima kasih nih Pak Nanang, nih luar biasa Anda nih, keren. Insya Santri Allah. inspiratif ya. Teman-teman luar Iya. biasa ya. Jadi Iya. Semoga kalau lebih banyak lagi nanti nih. kita pengen ke luar negeri, ini jangan mikirin duitnya dulu. Iya. Mikirin kita ini, kita Pantas udah nggak? pantas nggak? layak nggak? Layak nggak ke luar negeri? Karena duitnya itu sebetulnya sudah ada. Pendonornya sudah ada. Pendonornya ada. Pendonornya mereka menunggu siapa yang mau apply. Dan siapa yang pantas. Gitu. LPDP sudah menunggu siapa yang mau saya bayarin. Dikti sudah menunggu saya mau bayarin. Jadi harus banyak nih santri-santri Erasmus nih, lebih Mundus. banyak lagi. Ayo kita rebut sama-sama nih beasiswa-beasiswa, kita dorong adik-adik ya. Biar semakin banyak ke luar negeri, semakin banyak wawasan para santri ya, Pak Ismail ya. Wah, ini biar Tantangannya lebih besar ke Duitnya depan. banyak. Ya. Duitnya banyak sehingga nanti kembali ke Indonesia. Indonesia membangun Indonesia gitu. Ada lebihnya juga. sudah belajarnya gratis, dikasih uang saku, pulangnya bisa bangun rumah. Bisa bangun rumah. Bisa nikah juga. Makasih Pak Nanang. Sampai ketemu ya. Thank you. Ya, Pak Oke. Makasih banyak. Pak Nanang, luar biasa Pak Akbar ini dahsyat, keren. Ya. See you next time. Laliko. Lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.